akses pada. Oh, baru bisa, Nah, Pak. itu sudah. Oke, ya silakan langsung presentasi, Dokter. Ya, terima kasih. Izin share screen, Pak. Apa sudah terlihat, Pak? Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada coach saya, Bapak Sigit, kemudian Bapak mentor saya, Pak Arwin Sukarak, dan penguji Ibu Suryani atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Di sini saya rencana akan memaparkan rancangan rencana aktualisasi saya dengan judul Edukasi Penyakit Hipertensi di Posbindu Wilayah Puskesmas Gimpu. Di sini tujuan dan manfaat. Untuk tujuannya itu ada dua. Yang pertama, melakukan edukasi penyakit hipertensi untuk meningkatkan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. Yang kedua, menerapkan nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Untuk manfaat sendiri ada dua. Yang pertama bagi puskesmas. Di sini puskesmas melakukan tugas puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif. Kemudian yang kedua, membantu upaya pencegahan dan pengendalian penyakit hipertensi, utamanya di wilayah Puskesmas Gimpu. Manfaat yang kedua yaitu bagi masyarakat, di sini pasien dengan hipertensi menjadi lebih patuh untuk berobat ke puskesmas dan menurunkan resiko terjadinya penyakit komplikasi. Di sini saya melakukan identifikasi isu menggunakan teknik APKL, di mana setelah dilakukan scoring didapatkan isu yang dipilih itu adalah kurangnya kepatuhan berobat pasien hipertensi dengan skor 16. Untuk identifikasi penyebab masalah, di sini penyebabnya ada 4. Saya analisis menggunakan teknik fishbone, di mana di sini untuk surrounding-nya itu jarak puskesmas, kemudian kurangnya dukungan keluarga. Untuk sistem, edukasi yang kurang maksimal, dan skill tingkat pengetahuan masyarakat, terus supplier adalah sarana edukasi yang kurang, sehingga dari penyebab-penyebab ini mengakibatkan bisa terjadinya kerusakan organ akibat hipertensi itu sendiri, ataupun terjadinya penyakit komplikasi. Kemudian untuk rencana kegiatan aktualisasi itu ada 5. Untuk yang pertama itu di sini adalah kegiatan persiapan aktualisasi berhubungan dengan manajemen ASN. Dimulai dengan tahapan pertama yaitu melapor ke mentor untuk persiapan kegiatan aktualisasi. Kemudian tahapan kedua melakukan koordinasi dengan pemegang program PTM atau penyakit tidak menular. Yang ketiga membuat kartu kontrol. Untuk kegiatan yang kedua adalah mempersiapkan media edukasi untuk penyakit hipertensi berhubungan dengan Smart ASN. Yang pertama, untuk tahapan kegiatannya mencari referensi dan desain, kemudian melakukan konsultasi kepada pengelola program. Yang tahapan ketiga adalah pembuatan banner dan poster. Untuk yang ketiga, di sini kegiatannya itu melakukan edukasi tentang penyakit hipertensi di Posbindu berhubungan dengan manajemen dan Smart ASN, di mana di sini melakukan koordinasi untuk tahapannya melakukan koordinasi dengan penanggung jawab Posbindu lansia, kemudian melakukan screening hipertensi pada masyarakat yang beresiko, dan yang ketiga melakukan edukasi serta pembagian kartu kontrol hipertensi. Dan kegiatan yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan pasien hipertensi. Ini berhubungan dengan manajemen ASN, di mana monitoring di sini dilakukan dengan melakukan uji petik atau home visit, kunjungan ke rumah pasien hipertensi yang telah menerima edukasi sebelumnya. Kemudian meminta data pasien yang berobat ke bagian pengkajian pasien, dan tahapan yang ketiga menilai kepatuhan pasien berobat berdasarkan data kunjungan yang telah diambil dan data pengisian kartu kontrol. Kemudian kegiatan yang kelima, membuat laporan hasil aktualisasi. Di sini berhubungan dengan manajemen ASN, di mana untuk tahapan kegiatannya yang pertama mengumpulkan data pasien yang sudah teratur dan belum teratur berobat, kemudian melakukan rekapitulasi dan melaporkan hasil kepada Kepala Puskesmas. Berikut ini adalah timeline rencana kegiatan. Untuk kegiatan 1 dan 2 direncanakan di minggu ketiga bulan Juli. Untuk kegiatan 2 dan kegiatan 3 dan 4 direncanakan di minggu keempat bulan Juli dan minggu pertama Agustus. Dan untuk kegiatan kelima direncanakan di minggu kedua bulan Agustus. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya Dr. Rara. Untuk selanjutnya saya mohon tanggapan dari mentornya.
atas rencana yang disusun oleh Dr. Rarani. Kami persilakan Pak Arwin. Bisa ditutup share screen-nya, Dokter. Terima kasih atas presentasinya, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melihat judul yang diambil oleh Dr. Rara, edukasi penyakit hipertensi, Posbindu PKM Gimpu. Nah, ini suatu judul yang sangat menarik, bahwa kita harus ketahui bahwa hipertensi adalah salah satu penyebab kematian di Indonesia yang sangat tinggi. Tidak terkecuali di PKM Gimpu. Ini juga kami ingin menguatkan kepada dokter bahwa semoga judul ini bisa dilakukan dengan baik di lapangan, termasuk pengumpulan datanya, kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara medis, langkah-langkah apa yang harus kita ambil berikutnya. Karena hipertensi kebetulan di PKM Gimpu ini sangat tinggi. Sangat tinggi. Namun penanganannya selama ini kan kita pernah absen tenaga medis, khususnya untuk tenaga dokter, ada beberapa bulan. Jadi mudah-mudahan nanti dengan diangkatnya judul ini, hipertensi bisa tertangani dengan baik. Kalaupun ada yang tidak bisa ditangani di PKM Gimpu, semoga kita bisa lanjutkan ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi, yaitu ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Sigi. Karena ini juga merupakan hanya baru pertama kali kami mendukung dari manajemen Puskesmas bahwa kegiatan ini sangat baik, dan senantiasa kami di Puskesmas sangat mendukung dengan diambilnya judul ini. Untuk sementara, Pak Dok, sekian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arwin atas dukungannya, dan rupanya kemarin sempat kosong dokter ya. Dokter Rara berarti satu-satunya di sana dokter ini. Iya Pak, pernah kosong. Ya. Baik ya, makasih. Mudah-mudahan ini benar bisa dikerjakan dokter Rara. Kerja keras ini berarti mana kerja medis di tugas di Puskesmas dan mengerjakan tugas pelatihan, nanti harus bekerja bersama-sama, dilaksanakan bersama-sama 1 bulan ke depan. Saya mohon bimbingannya nanti Pak Arwin. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Ibu Suryani sebagai penguji. Silakan Ibu Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Coach Pak Sigit, yang saya hormati mentor, dan yang saya hormati Bapak dan rekan-rekan BKPSDM Kabupaten Sigi, yang saya hormati Pak Isman sebagai host pada pagi hari ini, dan yang saya banggakan peserta latsar Dr. Rara Nabilo. Nabilo berarti bagus sekali namanya dan namanya. Nabilonya bagus ya. Orang mana ini? Asli Sigi. Orang Kaili tapi tinggal di Kawatuna, Bu. Tinggal di mana? Kawatuna, Bu. Kawatuna. Asli Kaili lah, sana Nabil, berarti bagus betul dari nama ini ada. Iya, Bu. Ya di sini saya sedang ini ada di sini ada yang saya bisa dirubah, bukan dirubah, maksudnya dimasukkan ya kata pengantarnya, dirubah sini BKPSDM Kabupaten Sigi, bukan BPSDM. Di situ harus dia BKPSD Kabupaten, kecuali BPSDM Provinsi, BPSDM Badan Pengembangan Sumber. Kalau itu untuk pegawaian dia gabung, itu dirubah ya. Baik, dirubah. Ini ada di kata pengantar
latar belakang, kalau bisa dimasukkan dasar hukum ASN nomor 5 tahun 2014 karena di situ hanya ini mengenai kesehatannya saja. Menteri Baik. Kesehatan. Dari ASN-nya juga ya, alinea pertama itu bisa dimasukkan. Ini saya tanyakan judulnya, ini kan judul edukasi penyakit hipertensi di Posyandu wilayah Puskesmas Gimpu. Berarti tidak tinggal di Gimpu? Nanti tinggal di sana, Bu. Tinggal di sana kalau habis ini? Iya, Ya. rencana mau ke sana. Ini saya tanyakan ini keterkaitan judul ini aktualisasinya Ibu Dokter terhadap agenda 3 kesuksesan dan peranan ASN dalam hal manajemen dan smart ASN. Ya. Terima kasih Bu. Jadi untuk judul saya, di mana di sini untuk judulnya kan edukasi penyakit hipertensi di Posbindu wilayah Puskesmas Gimpu. Untuk manajemen ASN itu sendiri di sini diharapkan dapat menghasilkan pegawai ASN yang profesional. Harapannya di sini saya sebagai dokter umum bisa membantu di wilayah kerja saya, khususnya di Puskesmas Gimpu, utamanya promotif dan preventif mengenai pencegahan dari perburukan dari penyakit hipertensi itu sendiri dan penambahan jumlah pasien, karena berdasarkan data yang saya dapatkan untuk tahun kemarin maupun tahun ini jumlah pasien penyakit hipertensi ini cukup banyak. Kemudian terkaitnya dengan Smart ASN, di sini saya memang menggunakan rencananya untuk edukasi menggunakan media banner, kemudian juga poster dan kartu kontrol, di mana nanti medianya ini dimanfaatkan mencari literasi terlebih dahulu dari media digital, kemudian nantinya juga soft filenya bisa dimanfaatkan kembali atau mungkin bisa dipublikasikan kembali. Cuman untuk saat ini rencananya masih dalam berupa poster dan banner karena mungkin ada beberapa wilayah yang signalnya kurang bagus, Bu. Jadi saya lebih tekankan ke sana untuk sementara ini. Di sana banyak yang penyakit hipertensinya. Untuk kasus tahun kemarin itu Ibu penderitanya dirawat jalan sekitar 1.000, kemudian kunjungan beberapa bulan terakhir itu cukup fluktuatif Bu, jadi beberapa bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya 100 lebih, kemudian 60, kemudian 90, jadi kebanyakan kan pasien hipertensi ini datang sudah dengan keluhan. Kalau tidak keluhan, rata-rata pasien hipertensi kan tidak minum obat, jadi sudah dengan mungkin tensi yang sangat tinggi, atau keluhan nyeri kepala, atau mungkin bahkan sudah merujuk ke penyakit komplikasi seperti stroke, tiba-tiba datang sudah dalam keadaan yang kurang bagus seperti itu. Bisa tidak saya minta nanti datanya, yang tahun kemarin dengan tahun kemarin saya 2021 dengan 2022 ini sampai batasan hari ini, untuk selanjutnya belum yang selesai hasil ininya. Bisa tidak? Data pasiennya, Bu? Data Ya. kunjungan. Untuk data kunjungannya saya sudah sebutkan di latar belakang, Ibu, ya. Yang 1099 ini untuk data kunjungan tahun kemarin. Ya. Kemudian yang 3 bulan terakhir yang saya masukkan di latar belakang sampai bulan Juni. Di 110 di bulan April, 60 kasus di bulan Mei, dan 90 kasus di bulan Juni. Pasti sudah masuk ya tanya. Ini saya keterkaitannya dengan gimana dengan kegiatan di sini. Kegiatan, bisa jelaskan kegiatan 2 dan tahapannya. Ini. Baik, Bu. Jadi untuk
Baik Bu, untuk kegiatan yang kedua ini kan mempersiapkan media edukasi hipertensi, di mana ada 3 tahapan. Di sini untuk tahapan yang pertama adalah mencari referensi dan desain, di mana untuk nilai ASN yang masuk itu untuk pertama berorientasi pelayanan, jadi memahami dan mencari kebutuhan yang sesuai dengan masyarakat, yang bahan yang mudah dimengerti dari gambarnya ataupun materi yang rencananya akan ditampilkan. Kemudian akuntabel, bertanggung jawab dengan program aktualisasi ini, kemudian adaptif, menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Kemudian untuk tahapan yang kedua adalah melakukan konsultasi kepada pengelola program. Di sini berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana untuk pengelola program sendiri kan yang lebih sering terpapar dengan masyarakat, jadi kurang lebih dia lebih tahu bagaimana kondisi keadaan masyarakat dan bagaimana gambaran mungkin kira-kira masyarakat mudah mengerti yang seperti apa. Kemudian harmonis di sini membangun suasana lingkungan kerja yang baik antara pemegang program dengan saya sendiri. Kemudian berkontribusi untuk pembangunan atau kemajuan dari puskesmas saya sendiri, yaitu untuk nilai loyal dan kolaboratif, memberikan masukan atau bantuan dari pihak lain untuk berkontribusi dalam melakukan pelayanan yang lebih baik. Dan untuk poin yang tahapan yang ketiga yaitu pembuatan banner dan poster, di sini setelah mendapatkan desain yang baik, setelah berkonsultasi, kemudian melakukan pembuatan dan pencetakan. Di sini harapannya media yang dibuatkan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, di mana dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat mengedukasi masyarakat, kemudian bertanggung jawab dengan materi dan apa konten yang disampaikan dalam media edukasi tersebut, kemudian kompeten, untuk nilai kompeten di sini mampu menjelaskan dan membantu orang lain dalam memahami penyakit hipertensi itu sendiri. Terima kasih, Bu. Ini saya membuat poster dan banner. Ini dibuat untuk masing-masing diedarkan atau hanya ditaruh khusus di puskesmas misalnya? Untuk rencananya, Bu, Iya. ya terima kasih Bu. Untuk rencananya kan kegiatannya lebih dipusatkan di Posbindu. Jadi mungkin akan dicetak beberapa, sementara dibuat poster dan banner ini sehingga bisa ketika turun lapangan di Posbindu 1 bisa digunakan kembali. Jadi bisa berapa kali digunakan, Bu. Jadi setiap turun medianya bisa dibawa. Seperti itu rencananya, Bu, ke depan. Ini kan ya dengan melakukan konsultasi pengelolaan program. Konsultasi pengelolaan program ini maksudnya yang mengelola pengelola untuk PTM itu ada sendiri, Bu. Kemudian pengelola PTM kan dibagi berdasarkan jenis-jenis penyakitnya lagi. Itu lebih diskusinya rencananya ke situ sih, Bu. Supaya lebih spesifik karakter masyarakatnya kira-kira suka seperti apa untuk edukasinya nanti, kira-kira yang mereka pahami atau dari pengalaman mereka seperti mungkin ada masukan-masukan untuk medianya lebih baik mungkin gambar atau apa seperti itu rencananya. hipertensi, tekanannya darah tinggi. Ini harus setiap hari pesennya minum obat, ada batas-batasannya. Kalau untuk penyakit hipertensi sendiri, Bu, memang harus setiap hari minum obat, tidak boleh di-skip, Bu. Oh, begitu ya, Anda bisa di-stop. Karena selama ini kan banyak masyarakat yang bilang takut ginjalnya rusak, takut. Iya, tapi begitu kalau tiap hari minum obat kan ini. Iya, tapi untuk sama dengan penyakit diabetes, Bu, dia harus minum obat setiap hari. Memang ada efek samping obat, tapi itu minimal lebih baik daripada efek samping kalau tidak minum obat. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Berarti ada yang sampai seumur hidup sudah ini kalau minum obat ini untuk hipertensi. Soalnya beberapa pasien kebanyakan datang kebetulan di sana ada rawat inap, Bu, dalam keadaan tekanannya yang sudah sangat tinggi, sementara pilihan obat yang ada di sana dan keadaan kan terbatas. Jadi kalau pencegahan ini bisa dilakukan, masyarakat lebih patuh, keadaan-keadaan komplikasi itu lebih bisa dihandle ke depannya, Bu.
Ini tahapan kegiatan 3 ini melakukan screening hipertensi di posyandu lansia. Ini kan rata-rata lansia semua. Ini di lansia pada masyarakat yang berisiko. Yang kegiatan 3 tahapan kegiatan B-nya. Ya baik Bu. Sebenarnya untuk screening sendiri itu ada program atau capaian dari Dinkes sendiri Bu. Sepengetahuan saya, di mana ada dalam sehari mungkin harus ditemukan sekitar berapa kasus. Kemudian kan kebanyakan pasien-pasien itu biasa tidak tahu dia tekanan darah tinggi karena setiap ditanya pada saat datang periksa belum pernah periksa. Jadi Posbindu ini dilakukan untuk kegiatan screening hipertensi itu sendiri, kan pengecekannya hanya menggunakan manset atau tensi Bu. Jadi yang sudah berumur di atas 50 tahun kan sudah beresiko muncul berbagai macam penyakit, ada baiknya diperiksa secara berkala. Terima kasih Bu. Berarti di atas 50 tahun rata-rata yang periksa. Iya Bu. Oh iya. Apakah pasien-pasiennya itu rutin datang ke puskesmas? Kalau berdasarkan data 3 bulan terakhir ini Bu, kan di awal 3 bulan sebelumnya cukup banyak kunjungan, kemudian turun ke 60, kemudian naik lagi ke 90. Jadi memang kebanyakan pasien-pasien hipertensi ini biasanya datang, mereka nanti ada keluhan atau nanti sudah pusing-pusing atau rasa sakit kepala, atau nanti sudah ada keluhan juga biasanya baru minum obat, baru datang periksakan diri, begitu biasanya seperti itu. Berarti nanti sakit sekali, nanti ada rasa ini baru. Iya, rata-rata daya tahannya cukup kuat Bu, pasien-pasien di sana. Iya. Terima kasih Dokter Rara. Terima kasih, Bu. Semoga tempat tugasnya nanti bisa menyenangkan. Amin. Untuk menerima pasien-pasien yang keluhan-keluhannya, yang tekanan-tekanan semua ya. Ya, terima kasih. Semoga nanti tahun 1 bulan ke datang kita bisa ketemu, bisa kita Dokter Rara praktekkan bagaimana orang yang sakit itu. Bisa tidak nanti yang sakit datang di ini. Nanti insya Allah 1 bulan ke datang ya, saya cuma hanya sampaikan Dokter Rara selamat beraktualisasi. Semoga kita bulan depan kita bisa ketemu dengan bukti-bukti yang dilakukan dengan outputnya, dengan rancangannya ini. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga pada mentornya yang sudah mendampingi Dokter Rara, yang sudah tadi dengan Dokter. Terima kasih Pak Arwin. Pada mentornya tidak bisa terlaksanakan dengan baik kegiatannya Dokter Rara. Ya, terima kasih Pak Coach. Saya serahkan dengan Pak Coachnya, Pak Sigit. Ya. Baik, terima kasih Ibu Ani atas masukan-masukannya. Nanti Dokter Rara diperbaiki saran-saran dari penguji, data sudah ada, nggak usah ditambah lagi karena sudah tercantum di latar belakang. Saya lihat itu, ya tinggal narasi-narasi saja nanti yang narasi saja yang harus dirubah, substansinya nggak perlu dirubah lagi. Baik, terima kasih Pak Arwin atas kebersamaannya pagi hari ini. Saya mohon bimbingannya nanti selama 1 bulan pelaksanaan aktualisasi, dan kita akan ketemu lagi dengan mentornya nanti pada saat ujian akhir. Ujian akhir adalah pembuktian atas apa yang sudah dikerjakan sesuai dengan rencana ini. Jadi bukti-buktinya semua dikumpulkan, nanti kita akan lihat pada ujian akhir. Oke, kita cukupkan sekian dulu. Saya kembalikan kepada hostnya. Terima kasih Pak Esman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak De. Baik, terima kasih Pak Arwin selaku mentornya Ibu Dokter Rara. Terima kasih Pak atas waktunya. Bu Dokter Rara, silakan live karena kita langsung ke peserta berikutnya. Makasih banyak atas waktunya Pak Arwin.